Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Ucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena penyertaan dan kasih karunia-Nya selalu ada di setiap hidup kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih kita datang untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Nya. Dan biarlah melalui penyembahan yang kita naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada sorak nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama. Kami yakin Tuhan, Kau sudah merawat kami semua. Penyertaan-Mu selalu ada di setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Kami yakin Bapa, Kau sudah memberkati kami dan mempersiapkan kami untuk mendengar kebenaran akan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita dalam kondisi yang baik, yang sehat dan siap menyongsong hari ini demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Di doa pagi ini Bapak Ibu Saudara, tema gereja di bulan ini adalah restorasi pengurapan Roh Kudus. Gereja kita sangat mengedepankan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga setiap kita harus memiliki karunia-karunia daripada Roh Kudus. Dengan cara kita harus kepenuhan Roh Kudus. Hari ini kita akan mempelajari subtema, yaitu adalah bagaimana memperoleh urapan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 ini kita bisa belajar, yaitu apa? Kata Petrus kepada jemaat-jemaat, "Bertobatlah." Ketika kita akan ingin menerima karunia Roh Kudus, kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara. Bertobat di sini adalah definisinya berarti kita, setiap kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bertobat di sini adalah juga kita berpindah daripada gelap tentunya kepada terang, dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan kepada hal-hal yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Memang tidak gampang saudara, tetapi saya yakin percaya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, kita bisa melakukannya. Kemudian hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita memberi diri kita untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Sangat penting sekali untuk setiap kita, orang Kristen, orang percaya, untuk dibaptis. Dibaptis ini tidak hanya berbicara soal tata cara gereja atau sakramen saudara, tetapi lebih daripada itu. Baptis adalah lambang kita percaya seutuhnya kepada Tuhan. Bahkan setiap kita telah lahir baru. Ya, setiap kita memiliki tanda bahwa kita sudah bertobat dari cara hidup kita yang lama. Maka setiap kita sebagai orang percaya wajib untuk menerima baptisan. Dalam hal ini tentu adalah baptisan air.
Karena Petrus berkata, dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Di sini adalah, saya harus garis bawahi juga Bapak Ibu Saudara, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus tidak berbicara mengenai setiap kita ini sudah kepenuhan. Ya, maksudnya begini, karena ada yang bertanya, loh, berarti kita kalau ingin penuh dengan Roh Kudus, kita harus bertobat dulu, kita harus dibaptis dulu. Tentu tidak demikian, saudara. Saya ingin sampaikan bahwa Roh Kudus, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, hak istimewanya Allah itu. Sehingga dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun hidup kita, ketika Tuhan inginkan supaya kita ini menerima jamahan Tuhan, menerima lawatan Tuhan, akhirnya kepenuhan Roh Kudus, apapun, dimanapun situasinya bisa terjadi. Nah, maka saya ingin sampaikan bahwa yang dimaksud di sini adalah menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus berbicara mengenai kekuatan-kekuatan yang diakibatkan oleh Roh Kudus. Tentu hal ini berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau kepenuhan Roh Kudus ini, setiap kita memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam kejadian apapun, saudara bisa dilawat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, bisa. Tetapi apakah setiap kita yang sudah mendapatkan kepenuhan Roh Kudus itu bisa mengaplikasikan karunia-karunia Roh Kudus? Tentu jawabannya bisa. Petrus berkata, ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ini ada dua hal. Sejatinya ini adalah satu hal besar, yaitu tentang pertobatan, di mana kita harus kembali kepada Tuhan secara penuh, secara utuh. Petrus menegaskan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kalau saudara ingin mengaplikasikan karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus itu apa sih? Ya, salah satunya adalah karya-karya Roh Kudus, saudara. Seperti mengusir setan demi nama Tuhan. Terus kemudian kita juga diberikan karunia-karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan yang lebih luar biasanya adalah kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Karena Tuhan memerintahkan bagi setiap kita, ya, amanat agungnya Tuhan itu. Nah, itulah ketika kita ingin melakukan hal itu, saudara, Petrus berkata buat setiap kita pagi ini, bertobatlah. Saya ingin percaya setiap kita, sebagian besar pasti sudah menerima baptisan air. Baptisan air di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Berapa tahun pun Anda dibaptis air, berarti sudah, salah satu definisinya sudah. Tetapi bertobatlah, ini adalah setiap hari, saudara. Karena bagaimanapun kita ini adalah tempatnya salah. Manusia memiliki kodrat di mana setiap kita ini memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, maka dari itu setiap hari harus introspeksi, ya, saudara. Nah, introspeksi di sini juga mengandung pertobatan, karena kita belajar dari apa yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya.
kita belajar dari itu, kemudian kita melakukan apa yang baik di kemudian hari. Bahkan kita tidak melakukan hal yang sama, jatuh bangun dalam dosa, tentu itu tidak bisa untuk kita menerima karunia Roh Kudus. Bahwa hidup ini harus naik, saudara. Hidup ini harus naik. Jadi jangan maju mundur, jangan keluar masuk dalam dosa yang sama. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan atau mengaplikasikan karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak jemaat Tuhan yang di gereja ketika menyembah memuji Tuhan luar biasa, tetapi ketika di rumah sendirian, saudara, mati lampu, kemudian takut. Berapa banyak? Berapa banyak juga orang-orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, ketika menghadapi hal-hal supranatural tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa banyak? Hari ini kita bisa belajar bahwa ketika kita ingin mengaplikasikan karunia Roh Kudus itu, hal yang jelas kita lakukan adalah bertobat. Mari bersama-sama kita setiap hari perbaiki diri kita, setiap hari kita mengevaluasi diri kita, bahwa kita perlu di mana kita diam di titik nol, kita melihat diri kita. Sebenarnya apa yang sudah saya kerjakan sepanjang hari ini? Apa yang sudah saya lakukan? Apakah sepanjang hari ini saya memuliakan Tuhan atau belum? Sepanjang hari ini apakah saya melakukan banyak dosa ataukah melakukan perintah Tuhan? Melalui perenungan-perenungan seperti itu, melalui saat-saat kita diam di hadapan Tuhan seperti itu, saudara akan mengetahui bahwa kita harus semakin hari semakin baik, semakin hari semakin naik level kita. Nah, ini salah satu cara untuk setiap kita bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, pagi ini kami boleh diingatkan Tuhan untuk kami belajar bertobat dalam hidup kami. Kami ingin menjadi alat kemuliaan-Mu ya Allah. Kami ingin sepanjang hari kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Kami ingin Tuhan pakai kami dengan luar biasa. Ya Allah, pakai setiap kami. Berikan hikmat marifat sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang setia mengikuti doa pagi secara online, dan berkati usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya boleh mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus Allah kami yang mulia. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.